شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masih diberikan kesempatan di hari ke-11 bulan puasa, dan insya Allah nanti malam akan melaksanakan sholat tarawih yaitu ke-12 ya, malam tarawih ke-12. Nah, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Diki Burau di YouTube channel. Kali ini kita akan tetap membahas tentang tema-tema seputar kegiatan bulan Ramadan yang itu sering sekali membatalkan. Nah, dan di sini tetap saja bersama Mas Taufik ya, yang akan menemani kita ke depannya, insya Allah. Doakan semoga diberikan kesehatan. Ya, barusan Mas Taufik tidur sama saya tak bangunin karena ada pertanyaan yang perlu dijawab seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, minta tolong untuk di follow IG-nya Mas Taufik ya, tak cantumin nanti ya. Terus habis itu silahkan ditonton videonya sampai habis, jangan sampai di skip. Takutnya khawatir ada penjelasan-penjelasan yang dilewati oleh teman-teman semua. Oke, kalau sudah kita langsung tanya jawab. Mas Taufik, apakah sudah siap? Sudah siap. Oke. Ini ada pertanyaan lagi buat teman-teman, buat kita juga. Mohon penjelasannya habis ini, yaitu tentang penyakit, Mas Taufik. Nah, penyakit itu arahnya lebih kepada penyakit asma yang kadang sesak nafas atau apa gitu kan. Nah, ini pertanyaannya yaitu bagaimana, apa hukumnya menggunakan Ventolin atau inhaler penderita asma yang lagi berpuasa seperti itu? Mohon penjelasannya. Ya, untuk masalah penggunaan Ventolin, ya Ventolin itu sendiri bagaimana kita harus ketahui itu, apakah berupa obat cairan atau berupa obat padat atau berupa lainnya. Yang kita ketahui sampai sekarang Ventolin itu ya emang berupa obat, tapi cuma yang kita butuhkan itu aromanya, dihirup, tidak sampai dimakan atau kita minum. Jadi kalau secara logika untuk penderita sesak nafas yang dibutuhkan itu ketika kita menghirup sesuatu yang kita hirup itu bukan masuk ke lambung, akan tetapi masuk ke paru-paru, ke organ pernafasan seperti itu. Dan juga aroma-aroma seperti aroma mint biasanya, kalau inhaler, aroma mint itu juga tidak sampai membatalkan puasa, karena seperti yang tadi, yang pertama ya karena masuknya itu tidak ke rongga tubuh seperti lambung, dan juga aroma-aroma itu emang tidak membatalkan pada dasarnya. Misalnya seperti kita menghirup aroma makanan dan itu tidak sampai membatalkan seperti itu. Menghirup aroma mint yang ada di inhaler itu tidak membatalkan seperti itu. Berarti tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terkadang Mas Taufik ada kegenjalan yang membuat yang membuat penjelasan Mas Taufik itu mental, Mas Taufik. Nah, ada orang yang seperti ini. Gimana caranya? Nah, gimana kalau misalkan kita menghirup sesuatu yang itu aromanya harum, terus membuat kita kenyang, itu juga bermasalah, Mas Taufik. Nah, ini gimana kalau kita menyinkronkan dengan bentuk inhaler ini? Kan apalah, sama-sama mempunyai aroma,
termasuk makanan mempunyai aroma. Nah, terus aromanya makanan itu biasanya kadang mengenyangkan. Saya mendapat penjelasan seperti itu bukan kepada makanan sih, tapi kepada cat. Cat itu biasanya ada harum kan. Nah, kalau kita sering menghirupnya, biasanya kita melayang katanya. Biasanya kita melayang dari saking nikmatnya itu. Nah, itu bagaimana cara menyinkronkan dengan permasalahan yang sekarang gitu. Sebenarnya di sini ya memang banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu. Misalnya kita menghirup bau-bau makanan, terus kita merasakannya. Karena kan merasa itu kan dari pikiran kita yang tersugesti oleh hal seperti itu. Terpengaruh. Ya. Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang masuk ke lambung kita seperti itu. Oh, intinya selama itu tidak menyentuh lambung berarti itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Kecuali hal itu menyentuh lambung baru membatalkan. Nah, kalau aroma-aroma itu biasanya lebih kepada paru-paru. Kalau ulama dulu itu mencontohkan harum-harum itu seperti misalnya kemenyan, ada asapnya, harum bitrasa itu jadinya tidak membatalkan seperti itu. Ya, berarti tidak membatalkan. Ya, teman-teman sudah tahu penjelasannya, mohon disimak ya. Jadi untuk penyakit asma itu sebenarnya sesuatu yang kita hirup arahnya bukan kepada lambungnya, itu kepada paru-paru, sehingga tidak membuat puasa kita itu batal. Nah, maka untuk itu bagi siapapun yang merasa mungkin supaya tidak yang merasa punya penyakit asma, ya tidak apa-apa kalau misalkan semangat untuk berpuasa, sebisa tidak semangat bisa mengganti di hari-hari yang lain yang itu sudah kalian dalam keadaan sembuh seperti itu ya Mas Arif. Oke, kita melanjutkan pertanyaan yang kedua. Ayo semangat. Nah, ini hukum donor Mas. Ya, hukum donor. Nah, hukum donor ini sempat diperbincangkan di lingkup-lingkup santri seperti itu. Nah, itu kan yang santri ketahui itu sesuatu yang masuk pada lubang-lubang yang ada pada tubuh kita. Nah, sedangkan donor ini adalah sesuatu yang masuk dalam bentuk apa ya Mas Taufik? Anggaplah selain lubang gitu, kayak kulit langsung seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya orang donor itu pada saat berpuasa Mas Taufik? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Yang pertama kita ketahui konsepnya dulu. Donor itu ketika kita sudah misalnya ada orang yang membutuhkan, itu. Jadi untuk melakukan hal seperti itu ya boleh-boleh saja. Ya bahkan dianjurkan untuk menolong orang seperti itu yang sudah membutuhkan. Dan juga ketika kita kaitkan dengan puasa, lagi-lagi berbicara sama dengan puasa, kita kaitkan dengan puasa. Dan juga donor itu ya emang pada dasarnya kita masukkan kayak selang atau jarum ke tangan kan. Akan tetapi seperti yang dikatakan di awal tadi, tidak sampai masuk ke lambung, ke rongga-rongga itu, bukan rongga tubuh. Ya intinya tidak sampai masuk ke lambung seperti itu. Itu donor mengenyangkan atau tidak Mas? Donor itu tidak mengenyangkan. Kan donor itu mengambil darah, mengambil sebagian darah kita. Oh iya, mengeluarkan darah, bukan memasukkan darah. Terbalik ya. Iya. Iya, mengeluarkannya. Kayak seperti donor itu kayak kita melukai tubuh sendiri. Melukai tubuh sendiri, terus darahnya itu keluar, diambil. Berarti pertanyaannya saya salah tadi pas waktu menjabarkan awal-awal. Bukan sesuatu yang masuk, sesuatu yang keluar. Iya. Kan sama halnya misalnya kita kena pisau, batu, terus kesandung, sesuatu ya kesandung, terus keluar darah, kurang lebih seperti itu. Sama saja, sama kita tubuh terbuka terus keluar darah. Jadi tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan ya Ustaz. Nah, terkadang kan kita ngobatinnya dengan obat merah kayak gitu Mas Hafid. Berarti tidak apa-apa ya? Seperti yang dikatakan di awal, selama itu tidak ada hubungannya dengan lambung, lambung, ya tidak apa-apa. tidak apa-apa.
selama itu tidak berhubungan dengan lambung teman-teman. Karena kan yang membatalkan itu masuknya sesuatu dari lubang yang 7. Yang 7 itu ya tahu sendirilah, 7 lubang itu teman-teman ya. Untuk tadi ya pas waktu Mas Taufik menjelaskan video ini tiba-tiba redup, mohon maaf ya teman-teman karena cuacanya kadang mendung kadang terang ya. Jadi jangan lupa ya komentarnya bagaimana caranya ketika kita record itu terang terus atau ketika melihat video ini sempurna gitu ketika di layar seperti itu. Ya mohon bantuannya, semoga kedepannya ada fasilitas-fasilitas yang bisa ditambahi. Mungkin itu saja ya, sudah terjawab 2 pertanyaan yang insya Allah dari kemarin itu kita sering sekali melakukan tanya jawab sebanyak 2 ya Mas Taufik. Nah untuk itu karena baterainya mau habis ini teman-teman, silakan lanjut untuk keutamaan malam tarawih yang ke-12. Ya benar ke-12 ya. Benar ke-12. Jadi keutamaan sholat tarawih di malam ke-12 yaitu orang mukmin yang sholat tarawih pada malam itu sama halnya nanti diberikan keutamaan dia datang di hari kiamat dengan wajah bersinar cerah, layaknya rembulan. Cerahnya layaknya rembulan. Satu orang cerahnya kayak rembulan. Gimana perasaannya, gimana keadaannya kalau muka kita bersinar seperti rembulan? Untuk itu jangan lupa ayo kita ramaikan bareng-bareng. Penjelasan sudah ada untuk keutamaan malam tarawih ke-12. Jangan sampai di-skip tarawihnya. Ayo selama kita sempat kita manfaatkan ya. Ya sampai situ saja karena ini baterainya mau habis. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.